Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Ratusan petani penggarap lahan kehutanan Register 38 Gunung Balak, Lampung Timur menggeruduk kantor Badan Pertanahan Nasional ATR atau BPN Lampung pada Kamis 30 November 2023. Ratusan petani tersebut berdemonstrasi sebab tanah garapan mereka secara tiba-tiba dicaplok dan sudah bersertifikat atas nama kepemilikan orang lain. Luasan lahan petani yang dicaplok itu ada seluas 401 hektar yang terinci atas 8 desa. Sebarannya ada di 8 desa terinci dari Desa Sri Pendowo, Desa Bandar Agung, Desa Waringin Jaya, Desa Wana, Desa Sri Menanti, Desa Giring Mulyo, Desa Sri Bawono, dan Desa Brawijaya. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung, ratusan petani ini berbondong-bondong tiba di lingkungan kantor BPN Lampung sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ratusan petani penggarap itu pun disambut oleh pagar kawat berduri yang membuat kedatangan petani terhenti di jalan raya depan kantor BPN Lampung. Dalam orasinya, petani mengklaim lahan pertanian itu merupakan lahan yang telah mereka garap selama kurang lebih 20 tahun berturut-turut. Tersebut diterbitkan sertifikat hak milik atas nama orang lain tanpa sepengetahuan para penggarap. Bahkan Tribuners, petani penggarap tersebut mengaku tidak pernah mengetahui dan melihat adanya aktivitas pengukuran yang dilakukan oleh BPN Lampung Timur. Petani penggarap kemudian dikejutkan dengan adanya pihak tidak dikenal datang kepada mereka dengan membawa sertifikat hak milik atau SHM pada tahun 2021 silam. Sejak saat itu hingga saat ini petani penggarap lahan kehutanan Register 38 Gunung Balak, Lampung Timur belum mendapatkan kejelasan atas lahan tersebut. Ya Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan petani penggarap lahan kehutanan Register 38 Gunung Balak, Lampung Timur, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, Rio Pratama. Halo, selamat siang Rio. Halo, selamat siang, rekan Mutiara. Rio, bisa dijelaskan terkait dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan petani dan apa saja yang menjadi tuntutan pada saat demonstrasi ini dilakukan? Oke, baik. Sebelumnya kembali jumpa dengan saya Rio Pratama. Tadi kita memang berada di lokasi di saat berlangsungnya demonstrasi yang dilakukan oleh 500 lebih para petani dari Desa Sri Pendowo, Kabupaten Lampung Timur. Jadi memang ratusan petani itu yang terdiri dari laki-laki dan juga perempuan, anak muda hingga yang sudah berusia ini berbondong-bondong hadir untuk menuntut hak mereka, rekan Mutiara, di mana menurut pengakuan para petani di lokasi, mereka menuntut hak yang memang sudah menggarap lahan di desa mereka, yakni di Desa Sri Pendowo, kemudian di beberapa desa yang ada di Kabupaten Lampung Timur, yakni di Desa Bandar Agung, kemudian Desa Waringin Jaya, Desa Wana, Desa Sri Menanti, Desa Giring Mulyo, dan Desa Sri Hawono, Desa Brawijaya, yang semuanya berada dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur. Lahan yang mereka garap selama kurang lebih 20 tahun berturut-turut, tiba-tiba di tahun 2021 itu diterbitkan sertifikat atas nama orang lain yang tanpa sepengetahuan mereka. Mirisnya, kata warga, menurut pengakuannya, bahwa sertifikat itu tidak bersumber dari satu orang, melainkan ada 80 sertifikat yang mengklaim bahwa garapan mereka itu merupakan tanah mereka. Atas dasar itulah para petani di Kabupaten Lampung Timur ini berbondong-bondong ke BPN Provinsi Lampung yang juga mereka mengaku sebelumnya telah
menyampaikan aspirasi ke BPN Lampung Timur. Namun karena memang belum ada titik temu dan mereka melanjutkan perjalanan ke BPN Provinsi Lampung. Mereka mengaku pertama ke Bandar Lampung untuk menuntut hak mereka, yakni mengembalikan atau menyerahkan sertifikat atas kepemilikan yang mereka garap. Adapun tuntutan yang disampaikan oleh para petani saat melakukan demonstrasi, ada beberapa tuntutan, salah satunya yakni mereka menuntut agar bongkar dugaan adanya mafia tanah di lahan garapan petani penggarap. Kemudian mereka juga menuntut agar tegakkan keadilan bagi petani penggarap melalui penegakan hukum yang berpihak pada masyarakat korban. Kemudian mereka juga menuntut hentikan segala bentuk intimidasi terhadap masyarakat penggarap, dan mereka juga menuntut cabut status kepemilikan atas tanah atas nama orang lain yang terbit di atas lahan petani penggarap. Kita juga tadi sempat mewawancarai salah satu warga di lokasi yang melakukan demonstrasi. Mereka mengaku memang telah menggarap lahan itu sejak tahun 1968, dan mulanya lahan tersebut digarap oleh nenek moyang mereka dan turun temurun hingga di tahun 2023 ini. Nah, mereka kecewa lantaran sebelumnya mereka tidak mengetahui bahwa lahan yang mereka garap itu bisa diterbitkan sertifikat. Mereka terus menggarap lahan mereka lantaran mereka menduga itu merupakan kawasan hutan yang tidak ada kepemilikan, dan mereka tidak membuatkan sertifikat hingga tahun 2023. Lalu kemudian di tahun 2021, menurut keterangan mereka, terdapat oknum-oknum yang membawa sertifikat tanah, kemudian menanyakan di mana lokasi tanah yang ada di sertifikat itu. Dengan polosnya warga menunjukkan lokasi-lokasinya, dan mereka tidak mengetahui bahwa tanah itu telah diklaim oleh pihak-pihak yang mereka akui hingga saat ini belum diketahui siapa pihak-pihak atau kelompok yang membuat sertifikat tanah tersebut. Atas dasar itulah para warga dari Desa Sri Pendowo berbondong-bondong ke BPN untuk menuntut keadilan dan menanyakan atas nama siapa sertifikat itu dibuat dan atas dasar apa sertifikat itu dibuat. Seperti itu rekan Mutiara. Baik, Rio, pada saat demonstrasi ini dilakukan di depan kantor BPN, apakah ada perwakilan dari BPN-nya sendiri yang datang untuk menghampiri warganya untuk bisa mendengarkan aspirasi aspirasi para petani ini secara langsung, Rio? Baik, pantauan kita di lokasi tadi hingga pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, memang belum ada perwakilan dari BPN yang memberikan hak jawab atas pertanyaan maupun tuntutan dari para petani tersebut. Dan para petani meminta dan memohon agar perwakilan bahkan kepala BPN sendiri memberikan klarifikasi di depan warga. Apabila menurut keterangan mereka BPN tidak mau menerima atau menemui para pendemonstrasi, maka mereka berkomitmen menunggu sampai kapan kepala BPN tersebut akan menemui mereka. Bahkan mereka meminta dan siap untuk minap apabila perwakilan dari BPN tidak kunjung menemui mereka hingga waktu yang tidak ditentukan. Seperti itu rekan Mutiara. Oke, baik. Jadi sampai saat ini ratusan petani ini masih di depan kantor BPN ya, Rio? Oke, memang sampai tadi kita pantau hingga pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada azan zuhur tadi, memang warga sempat melakukan istirahat, warga pendemonstrasi sempat melakukan istirahat dan makan siang. Bersamaan dengan itu, saya juga meninggalkan lokasi, dan hingga kini
para warga masih berada di kantor BPN untuk meminta dan berdialog langsung dari pihak BPN Provinsi Lampung. Seperti itu, Tiara. Oke, baik. Terima kasih banyak Rio atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Siap. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari Rio Pratama terkait dengan kondisi dan juga situasi terkini yang ada di depan kantor BPN, di mana ratusan petani dari Lampung Timur ini melakukan demonstrasi untuk menuntut beberapa tuntutan ya kepada pihak BPN. Masyarakat kami, Forum Sri Pendowo, untuk diterima Pak untuk menghadap, minta kejelasan, klarifikasi soal privat tanah. Oke Pak, 5 orang Pak, 5 tambah 1 Pak, 6 orang Pak. Oke, tolong Bapak, masyarakat tenang, kita ditunjuk masuk 6 orang. Bapak-bapak tenang di sini, nunggu sambil minum-minum. Diatur koordinatornya masing-masing, nanti dialog di sini. Ya? Nah, terus pokoknya ya aspirasi kita sampaikan, perwakilan kita sudah masuk untuk kita tunjuk, tetapi kita menyampaikan terus menerus. Benar nggak Pak? Sebagian yang ada air minum, diminum sebentar. Lihat sebentar, minum. Yang bawa ada air, tolong jauh-jauh dari Sri Pendowo. Sangat menangis bapak-bapak. Saya mendampingi bapak-bapak dari dusun kami, penggarap Sri Pendowo. Kenapa Bapak BPN bisa menurunkan surat tanah? Sampai di mana, kapanpun bapak-bapak, kita akan rebut kembali. Tolong bapak-bapak Dewan yang terhormat, fasilitasi kami Bapak Dewan, Bapak Jokowi, Bapak Menteri ATR, tolong Pak, kami rakyat kecil penggarap, kenapa tanah kami diselamat? Terima kasih Bapak-bapak. Sampai mati pun akan kita pertaruhkan jiwa dan raga kami. 401 hektar Bapak BPN, kenapa bisa ditimbulkan langsung surat sertifikat tanah? Padahal kami penggarap Pak dari awal. Alangkah keterlaluan mafia tanah ini. Ya, setuju bapak-bapak kita beragas. Tiba-tiba bisa mengklaim tanah itu miliknya mereka. Kami ini diacak-acak Pak dapurnya, punya anak istri, punya keluarga. Suruh kita di mana? Mata pencarian akan dijual kalau keluar jam tertentu. Saya mau bertanya Pak. Saya minta Bapak BPN Kanwil Provinsi Lampung untuk membatalkan Pak sertifikat tersebut. Apabila masih dilangsungkan sertifikat itu, saya dan masyarakat Sri Pendowo Forum akan pasang badan. Setuju? Setuju? Ini real Pak, ini masyarakat juga, ini tidak ngarang-ngarang. Ini semuanya penggarap, semuanya yang mengelola dari kecil. Bahwa bapak-bapak kita dulu sudah almarhum, bahkan benar Pak? Tolong Bapak Jokowi, Bapak Hadi, punya hati Pak. Bapak Dewan terhormat dari Lampung, tolong Pak fasilitasi kami Pak. Rakyat kecil, rakyat menengah bawah ini loh Pak, tidak tahu apa-apa. Tahu-tahu dibohongi. Saya minta seluruh aparat Provinsi Lampung membantu bahwa desa kami ini tuh Pak, ada mafia tanah. Kami tidak segan-segan, masyarakat Sri Pendowo khususnya. Ya Pak, kita bersama-sama berjuang Pak. Kita dari rakyat kecil yang tidak punya apa-apa. Hukum jangan tajam pada tubuhlah. Harus hadir Pak. Rakyat Indonesia butuh keadilan,
bukan butuh pembohongan. Saya, Forum Masyarakat Sirpedo, sangat prihatin melihat kondisi negara yang seperti ini. Ya, Bapak Presiden sudah sudah memberitakan berantas itu mafia tanah. Masih ada yang seperti ini. Oknum-oknum yang membuatkan tanah kita ini akan dijual. Benar Pak? Jangan sampai nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, tanah itu akan dijual Pak. Akan dijual ke orang lain. Kita akan ditindas, kita akan diusir. Mereka akan diparkir itu tanah. Setuju tak kalau kita lawan? Kita lawan. Itu hati nurani masyarakat Sirpedo seperti itu. Jika pengen negara ini bersih semua tanpa adanya keadilan, kita kesini untuk meminta kepastian. Ingin bertanya kepada pemerintah ini, ada apa kok bisa berketika dan mulai tidak kami sekarang tahun 2018 sampai tahun 2023 ini ada apa? Ada apa? Kami nggak tahu. Kami tidak sudah satu persatu yang bicarakan tanah itu milik kita. Yang kami yakini bahwa tanah itu ada tanah kawasannya di 38 gunung bawah, betul? Bapak Ibu, kita di sini itu tujuannya apa? Untuk meminta kejelasan. Kenapa bisa terbit sertifikat di tanah kita? Ini bagaimana negara hukum yang katanya pasal 1 ayat 3 negara Indonesia adalah negara hukum. Sampai hari ini hukum itu tidak berpihak kepada kita, tidak berpihak kepada Sulaiman, tidak berpihak kepada petani, tidak berpihak kepada kita semua yang lemah miskin tertinggal di sini. Tidak ada ketidakadilan di lahan kami. Bahkan lahan itu menjadi mata pencaharian kami, betul ya Bu? Ini bagaimana ketika lahan kami ditemukan sertifikat, lalu ada pembelinya, pembeli membinasakan kita semua. Ini nasib depan anak istri kita ini bagaimana ibu-ibu? Bapak Kepala BPN, ini sudah menjadi atensi publik bahwa mafia tanah ini sudah melekat. Sudah melekat. Kenapa ibu-ibu? Kita nggak tahu dokumen apa aja yang sudah dimiliki oleh lawan kita. Kita nggak tahu. Makanya kita bertanya kepada Bapak Kantor Wilayah Lampung ini, Badan Pertanahan Nasional, inilah mereka yang menerbitkan sertifikat ibu-ibu. Semua tentang pertanahan, baik itu lahan, sawah, peladangan, laut, bumi, air, segala macam, itu diterbitkan oleh BPN Kantor Wilayah Lampung. Itu ibu-ibu. Semua tentang kepastian hukum, baik itu pertanahan, hak pengolahan, hak guna bangunan, HGU, itu semua diterbitkan oleh APR BPN, betul ibu? Baik, mungkin itu sebagai pengantar saya, bahwasanya kami di sini untuk menyuarakan bahwa di desa kami, di kampung kami, di tanah kami, ini banyak mafia tanah. Tanah kami itu, ya Pak ya, cuma sedikit. Itu kalau mau dijual sama mafia tanah, lalu kami mau nyari makan di mana? Ya betul ya? Nah mungkin ini saya juga sebagai pengantar ya, mungkin Bapak Joyanto selaku penggarap petani juga di lahan. Baiklah Tribuners, itulah tayangan Breaking News bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.